Oke, Shalom kepada Bapak yang terhormat dan Ibu yang terhormat yang di kantor monitor, tempat pengawasan media sosial, dan pastinya tidak jauh dari ruangan air yang bisa melihat orang. Dan pastinya saya mengambil video saya dan juga semua video saya yang tersimpan di telepon seluler yang saya gunakan juga bisa ditonton oleh Bapak dan Ibu yang di kantor monitor, tempat pengawasan media sosial, dan pastinya tidak jauh dari ruangan air yang bisa melihat orang. Dan juga beberapa dari bagian pemerintahan Republik di Indonesia dan juga bagian dari pemerintahan dari negara luar juga berada di kantor monitor, tempat pengawasan media sosial yang tidak jauh dari air yang bisa melihat orang. Oke. Karena salah satu bapak yang di kantor atau ibu yang di kantor monitor, tempat pengawasan media sosial, menyuruh Roshida Pakpahan secara jauh untuk menerangkan kembali melalui video saya. Ya, itu sangat didengar oleh diri Roshida Pakpahan 5 Mei tahun 1991 yang memiliki keluarga 10 bersaudara yang berasal dari desa Sibingke, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Indonesia. Oke. Di sini saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan adalah yang saya miliki, dan pastinya yang saya miliki, yang saya luaskan ke seluruh dunia. Bahwa yang saya miliki adalah tanggal lahir saya, yaitu 5 Mei tahun 1991, yang memiliki arti yang sangat dalam ke seluruh dunia, beserta saya hubungkan ke nama saya, yaitu Roshida Pakpahan. Ya, di sini sudah saya tulis, dan pastinya saya tidak ada mencuri teori-teori orang lain atau ide dari orang lain atau ide dari pikiran orang lain, karena yang saya pelajari adalah nama saya serta tanggal lahir saya yang saya kembangkan secara luas ke seluruh dunia. Oke. Semoga video saya tidak terpotong sebagian, Pak, ya. Karena selama ini setiap saya mengambil video saya, terkadang sebagian terpotong video saya. Oke. Saya mempelajari apa yang saya miliki serta saya kembangkan secara luas ke seluruh dunia, ya, yaitu nama Roshida, penulisan 6 huruf dalam bahasa Indonesia, dan Pakpahan juga 8 huruf penulisan dalam bahasa Indonesia, sehingga dijumlahkan semuanya menjadi 6 ditambah 8 sama dengan 14. Ya, angka 14 dipisahkan menjadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Oke. Jadi angka 5 ini yang saya hubungkan bahwa jumlah nama Roshida Pakpahan yang sama dengan tanggal lahir saya, yaitu 5 Mei atau 55. Bila mana saya hubungkan ke seluruh dunia bahwa ada persamaan, yaitu bahwa setiap umat manusia yang ada di seluruh dunia juga memiliki 5 jari tangan kiri dan 5 jari tangan kanan, sehingga 5 ditambah 5 sama dengan 10 jari. Begitu juga dengan jari kaki, 5 jari kaki kiri dan 5 jari kaki kanan dijumlahkan semuanya menjadi 10 jari, ya. Dan pastinya Roshida Pakpahan akan menjumlahkan tanggal lahir saya
yang memiliki arti yang sangat dalam, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10, yang artinya bahwa Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya juga memiliki 10, yaitu 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Dan pastinya Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya bukan hanya memiliki jari tangan 10 atau jari kaki 10, bila mana dikembangkan secara luas, diartikan lebih dalam, pastinya juga Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya memiliki 10 seperti yang dimiliki oleh diri saya. Dan yang berikutnya, 1 ditambah 9 sama dengan 10, bahwa segala binatang yang ada di seluruh dunia kebanyakan memiliki 10. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan juga kebanyakan memiliki 10. Dan 9 ditambah 1 sama dengan 10, bahwa segala malaikat atau segala nabi juga memiliki 10. Dijumlahkan semuanya menjadi 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30. Angka 30 dipisahkan menjadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Sehingga 3 yang dimiliki oleh diri saya kembangkan secara luas ke seluruh dunia, yaitu yang pertama, Yesus memiliki 10, yang kedua, Allah memiliki 10, yang ketiga, Tuhan memiliki 10. Oke. Dan dijumlahkan semuanya menjadi 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30. Angka 30 dipisahkan menjadi 3 ditambah 0 sama dengan 3, sehingga ada persamaan 3 yang dimiliki oleh diri Rosida Patahang, pemilik tanggal lahir 5 Mei tahun 1991, yang memiliki keluarga 10 bersaudara, sangat sama dengan 3 yang dimiliki oleh Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dan pastinya 3 yang dimiliki oleh diri Rosyapan saya kembangkan secara luas lagi, lalu saya hubungkan ke seluruh dunia, yaitu bahwa dunia diciptakan oleh Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya, yaitu yang pertama, dunia atas juga memiliki 10, yang kedua, dunia tengah memiliki 10, yang ketiga, dunia bawah memiliki 10. 10 yang dimiliki oleh 3 dunia dijumlahkan semuanya menjadi 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30. Angka 30 dipisahkan menjadi 3 ditambah 0 sama dengan 3, sehingga ada persamaan 3 yang dimiliki oleh diri Rosida Patahang sangat sama dengan 3 yang dimiliki oleh Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan sangat sama dengan 3 yang dimiliki oleh 3 dunia. Karena saya memiliki 3 yang sama, sehingga 3 yang sama ini saya jadikan sebuah simbol menjadi segitiga yang memiliki 3 sudut, ya. Dan segitiga ini yang saya kembangkan secara luas ke seluruh dunia, yaitu bahwa sebagian negara yang ada di seluruh dunia memiliki simbol segitiga di dalam bendera negara tersebut, seperti di dalam bendera negara Saint Martin ada segitiga, dan juga di bendera negara Filipina juga ada simbol segitiga, dan juga di bendera negara Grenada ada simbol segitiga, dan juga di bendera negara Palestina juga ada simbol segitiga, dan juga di bendera negara Saint Lucia juga ada simbol segitiga. Pastinya masih banyak lagi negara lain yang menggunakan simbol segitiga di dalam bendera negara tersebut. Oke. Saat saya mengembangkan secara luas tentang simbol segitiga, bukan hanya di setiap bendera digunakan simbol segitiga, tapi yang pastinya saya mengartikan segitiga itu ke alam semesta. Mohon maaf ya, mohon maaf.
Oke. Oke. Di sini saya sudah menulis simbol segitiga. Persiapan saya menjelaskan melalui video saya, tidak ada segitiga, tidak ada bintang 5, karena segitiga lah yang membentuk bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, dan bintang 10. Oke, saya akan menjelaskan. Dan bintang 5 yang dimiliki oleh diri Roshida Pakpahat, yaitu tanggal lahir saya 5 Mei tahun 1991, yang memiliki keluarga 10 bersaudara. Bahkan juga bintang 5 memiliki 5 sudut sesuai dengan 5 Mei atau 55 yang dimiliki oleh diri Roshida Pakpahat 5 Mei tahun 1991, yang memiliki keluarga 10 bersaudara. Bahwa sebagian negara yang bahwa sebagian negara yang ada di seluruh dunia menggunakan bintang 5 di dalam bendera negara tersebut, seperti negara Amerika Serikat ada bintang 5 di dalam bendera negara tersebut. Yang berikutnya bendera dari negara Singapura juga ada bintang 5, dan juga bendera dari negara Vietnam juga ada bintang 5, dan juga bendera dari negara Tiongkok juga ada bintang 5, dan juga bendera dari negara Korea Utara juga ada bintang 5 yang memiliki 5 sudut, dan juga bendera dari negara Uni Eropa juga ada bintang 5 yang memiliki 5 sudut, dan juga bendera dari negara Israel juga ada bintang 6 yang memiliki 6 sudut. Dan juga bendera dari negara Pakistan juga ada bintang 5 yang memiliki 5 sudut, dan juga bendera dari negara Turki juga ada bintang 5 yang memiliki 5 sudut, dan juga bendera dari negara Kuba juga ada bintang 5 yang memiliki 5 sudut. Pastinya masih banyak lagi negara lain yang memiliki simbol bintang 5 di dalam bendera negara tersebut. Oke. Dan saya akan menjelaskan tentang segitiga. Di sini sudah saya menulis. Di sini saya sudah menulis segitiga. Ya, sini segitiga yang memiliki 3 sudut. Oke. Bukan segitiga itu bukan hanya digunakan di dalam bendera dari setiap negara luar, tetapi segitiga itu juga dikembangkan secara luas oleh diri Roshida Pakpahat, bahwa segitiga yang memiliki 3 sudut saya dalami dan saya artikan bahwa sudut yang pertama dari segitiga terhubung garis ke sudut yang kedua dari segitiga, dan terhubung garis ke sudut yang ketiga dari segitiga. Garis itu adalah yang menghubungkan dunia atas ke dunia tengah dan ke dunia bawah. Sudut yang pertama dari segitiga yaitu dunia atas atau atas langit. Sudut yang kedua dari segitiga dunia tengah, yaitu dipenuhi oleh umat manusia, tumbuh-tumbuhan, serta hewan yang di seluruh dunia. Dan juga dunia yang ketiga itu yaitu dunia bawah, dikatakan tanah. Bahkan di dunia yang ketiga yaitu dunia bawah juga ada air, ada sungai, ada air laut, ada api. Ya. Jadi garis dari sudut yang pertama ke sudut yang kedua dari segitiga, itulah yang menghubungkan dunia atas ke dunia tengah atau atas langit ke umat manusia. Sudut yang kedua dari segitiga, dan umat manusia terhubung kepada tanah, air, sungai, danau, air laut. Itulah yang menghubungkan sebuah garis dari sudut yang kedua dari segitiga ke sudut yang ketiga dari segitiga. Oke. Saya selama ini mempelajari segitiga itu bukan di dalam kemiringan, bukan di dalam keidiotan,
tetapi yang pastinya saya mempelajari segitiga itu ke hal yang positif. Oke. Di sini saya sudah menunjuk sudut yang pertama dari segitiga, yaitu dunia atas, bisa dikatakan atas langit. Di sini juga sudah ada matahari. Matahari yang muncul dari atas langit juga dibutuhkan oleh umat manusia. Tepat di sudut yang kedua dari segitiga juga dibutuhkan oleh segala tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruh dunia, dan juga dibutuhkan oleh hewan yang ada di seluruh dunia. Dan juga air hujan yang muncul dari atas langit, yaitu sudut yang pertama dari segitiga, juga dibutuhkan oleh umat manusia yang seluruh dunia, juga dibutuhkan oleh hewan yang ada di seluruh dunia, dan juga dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan yang di dunia yang kedua, ya. Dan pastinya itu terhubung ke dunia yang ketiga. Bila mana muncul, bila mana datang air hujan dari atas langit, pastinya ke dunia tengah, lalu ke dunia yang ketiga, yaitu dunia bawah. Dan umat manusia yang di dunia tengah, ini sudut yang kedua dari segitiga, terhubung garis ke sudut yang ketiga dari segitiga, bahwa itu yang dikatakan saling terhubung antara satu sama lain, yaitu bahwa umat manusia juga terhubung kepada tanah. Karena apa? Karena umat manusia, ya, bila mana mereka bercocok tanam atau tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruh dunia juga sangat membutuhkan tanah yang ada pada dunia yang ketiga, yaitu dunia bawah. Karena ada tanah di sudut yang kedua dari segitiga, makanya tumbuh-tumbuhan yang di dunia tengah juga tumbuh dengan subur, seperti padi. Karena ada tanah, makanya tumbuh dengan subur. Cabai, ya, juga diperlukan oleh umat manusia yang hidup di dunia tengah, sangat tepat di sudut yang kedua dari segitiga, ya. Dan juga sejenis sayur mayur juga dibutuhkan oleh umat manusia yang hidup di dunia tengah, ya, tumbuh karena ada tanah yang ada pada dunia yang ketiga, yaitu dunia bawah. Oke. Apa ya? Dan juga di sini saya sudah menunjuk sudut yang ketiga dari segitiga, yaitu dunia bawah. Ada sungai juga diperlukan oleh umat manusia, karena sebagian umat manusia mengambil pasir dari dalam sungai untuk membangun rumah di dunia tengah. Begitu juga dengan air danau yang di dunia yang ketiga dari segitiga, ya. Dunia yang ketiga itu sangat tepat di sudut yang ketiga dari segitiga, bahwa air danau itu juga banyak ikan, dan pastinya ikan yang di dalam danau juga dimanfaatkan oleh umat manusia yang hidup di dunia tengah, tepat di sudut yang kedua dari segitiga. Dan juga air laut yang di dunia yang ketiga, itu dunia bawah, juga banyak umat manusia yang memanfaatkan air laut, seperti air laut juga bisa diciptakan oleh umat manusia menjadi garam. Umat manusia yang hidup di dunia tengah menciptakan sebagian air laut menjadi garam. Garam itu juga dibutuhkan oleh seluruh umat manusia untuk memasak makanan sebagai perasa. Sebagai perasa gitu ya. Dan pastinya bukan hanya itu saja, bahkan ikan-ikan yang di dalam laut juga dibutuhkan oleh umat manusia yang hidup di dunia tengah, ya. Dan pastinya bukan hanya ikan di dalam air laut, juga banyak hasil laut di dalam air laut tersebut yang bisa mendatangkan uang, bisa menghasilkan uang ke umat manusia yang hidup di dunia tengah, tepat di sudut yang kedua dari segitiga. Oke.
Dan juga sudut yang ketiga dari segitiga saya kembangkan secara luas yang saya hubungkan ke seluruh dunia, bahwa kekayaan bumi yang tersimpan di dalam tanah yang bisa menghasilkan uang banyak, bisa membuat orang kaya menjadi kaya, bisa membuat orang miskin menjadi kaya, yaitu tepat di dunia yang ketiga, yaitu dunia bawah. Karena kekayaan bumi yang tidak terlihat yang tersimpan di dalam tanah ada di dunia yang ketiga, yaitu dunia bawah, bahkan sampai di kedalaman tanah yang dibutuhkan oleh sebagian umat manusia yang hidup di dunia tengah. Ya, seperti emas mentah, minyak mentah, dan butiran permata yang kualitasnya bagus, dan pastinya masih banyak lagi yang bernilai tinggi dan dibutuhkan oleh umat manusia yang hidup di dunia tengah, sangat tepat di sudut yang kedua dari segitiga. Sehingga garis inilah yang menghubungkan, garis dari segitiga yang menghubungkan bahwa saling membutuhkan antara satu sama lain, yaitu sudut yang pertama dari segitiga, yaitu dunia atas, sangat terhubung ke sudut yang kedua dari segitiga, yaitu dunia tengah, dan sangat terhubung ke sudut yang ketiga dari segitiga, yaitu dunia bawah. Jadi garis inilah yang menghubungkan antara satu sama lain. Walaupun garis sudut pertama ke sudut yang kedua dan garis miring, tapi saya mengartikan dalam hal positif, bukan dalam hal negatif. Karena yang diketahui oleh umat manusia, tidak ada segitiga bentuk garis selalu lurus, tapi semua orang sangat mengetahui bila mana membentuk segitiga itu ada garis miring, ya, dan juga ada garis lurus. Walaupun ini garis miring, tapi saya mengartikan dalam hal positif, dan saya hubungkan positif ke seluruh dunia. Dan juga garis sudut yang pertama ke sudut yang ketiga dari segitiga ada garis miring. Rosida Pakpan 5 Mei tahun 1991 yang memiliki keluarga 10 bersaudara mengartikan ke arah yang lebih positif karena terhubung pada seluruh dunia. Walaupun saya berkata saya lahir di negara Indonesia, karena bukan hanya di negara Indonesia ada tanah, ada air laut, ada sungai, ya, di seluruh dunia pun ada tanah, ada air laut, ada sungai, ada danau, bahkan dikatakan kekayaan bumi pun bukan hanya di negara Indonesia, pastinya juga kekayaan bumi ada di dunia. Hanya saja titik lokasi kekayaan bumi itu sangat jarang diketahui oleh seluruh umat manusia, karena mengetahui kekayaan bumi yang tidak terlihat yang tersimpan di dalam tanah juga harus menggunakan kekuatan ilmu, itu yang pertama, dan juga menggunakan alat canggih seperti alat pendeteksi. Karena bila mana ada orang mencari kekayaan bumi yang tidak terlihat, mereka hanya menggunakan alat pendeteksi, ya, alat canggih untuk mendeteksi kekayaan bumi yang tidak terlihat. Tapi juga dibutuhkan kekuatan ilmu untuk mengetahui titik lokasi dari kekayaan bumi yang tidak terlihat biar lengkap. Yang saya maksud adalah harus menggunakan kekuatan ilmu dan juga menggunakan alat canggih untuk mendeteksi. Jadi bila mana itu keduanya ada, itu lebih sempurna atau lebih lengkap, ya. Oke, kira-kira seperti itu Pak, ya. Jadi Rosida Pakpan 5 Mei tahun 1991 semuanya sangat bermanfaat dan nomor penuh. Oke. Bila mana ini mengikuti ini juga segitiga,
Yang pertama sudah di sini sudah ada tertulis dunia atas. Di sini ada yang pertama Yesus Kristus, yang sudut yang ketiga dari segitiga Allah, sudut yang ketiga dari segitiga Tuhan. Yaitu di dunia yang ketiga itu dunia bawah. Oke. Bahwa tiga nama yang dalam kerajaan surga ini yaitu Yesus Kristus, Allah dan Tuhan yang disembah oleh seluruh umat manusia. Hanya bahasa dari setiap negara yang berbeda-beda, tapi bila mana nama Tuhan dari setiap negara yang ada di seluruh dunia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pasti ada salah satu di antara tiga nama yang dalam kerajaan surga yang sebenarnya, yaitu yang pertama Yesus Kristus, yang kedua Allah, yang ketiga Tuhan. Ya, itu yang disampaikan oleh diri Rosida Papahan yang sudah berulang kali secara jauh. Itu pun sangat didengar oleh Bapak dan Ibu yang di kantor monitor tempat pengawasan media sosial, dan pastinya tidak jauh dari ruangan air yang bisa melihat orang, dan juga pun harus diketahui oleh Bapak BKT, dan juga harus diketahui Bapak Donald Trump, karena yang saya ketahui bahwa Bapak BKT lah yang menerangkan segitiga hak itu dulu, udah lama sekali. Hanya saja segitiga yang saya pelajari itu yang berasal dari tanggal lahir saya 5 Mei tahun 1991, dan jumlah tanggal lahir saya yang menjadi 3 sangat sama dengan 3 yang dimiliki oleh Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan sangat sama dengan 3 yang dimiliki oleh 3 dunia, sehingga 3 ini yang diartikan atau dikembangkan secara luas oleh diri Rosida Papahan, bahwa angka 3 ini bisa membentuk segitiga yang memiliki 3 sudut, yang memiliki arti yang sangat dalam ke seluruh dunia. Ya, dan saya katakan itu tentang segitiga. Yang kedua, bintang 5. Bintang 5 yang memiliki arti kelima. Oke. Sebentar Pak. Bintang 5 yang memiliki arti kelima. Sudah, karena segitiga yang membentuk bintang 5. Di sini sudah ada di sini sudah ada jelas saya perdekatkan yang saya pelajari, yang saya dalami, serta saya kembangkan secara luas ke seluruh dunia, yaitu bintang 5 yang memiliki arti kelima, karena bintang 5 itu memiliki 5 sudut dan memiliki arti kelima. 5 yang dimaksud adalah yang pertama Yesus Kristus, yang kedua Allah, yang ketiga Tuhan, yang keempat dunia, yang kelima surga. Kalau menghitung menggunakan jari, yang pertama Yesus Kristus, yang kedua Allah, yang ketiga Tuhan, yang keempat dunia, yang kelima surga. Sesuai dengan 5 jari tangan umat manusia yang di seluruh dunia. Sesuai dengan yang ada di tumbuh-tumbuhan, yaitu daun 5, putik 5, bunga 5. Begitu juga dengan hewan yang ada di seluruh dunia, kebanyakan 5. Setiap kaki ada 5 jari. Ya, di seluruh dunia Pak ya. Dan Rosida Papahan yang mengatakan bahwa nama Yesus, nama Allah, nama Tuhan yang disembah oleh seluruh umat manusia yang di seluruh dunia, dan bahkan umat manusia yang hidup di dunia itu nomor 4. Bahkan dunia ini juga diciptakan oleh Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan surga ini adalah tempat yang dimiliki oleh Yesus Kristus, Allah dan Tuhan. Kerajaan surga yang nomor 5 milik dari Yesus Kristus, Allah dan Tuhan, ditempati oleh Yesus Kristus yang pertama, yang ditempati oleh yang kedua Allah, yang ditempati oleh yang ketiga yaitu Tuhan. Oke. Dan pastinya surga itu yang nomor 5 bukan hanya tempat orang-orang yang meninggal dunia. Surga juga ada tempat untuk orang yang hidup, yaitu tepat di nomor 5. Oke. Bila mana yang kelima ini dijumlahkan semuanya menjadi 10 ditambah 10
ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 50. Angka 50 dipisahkan menjadi 5 ditambah 0 sama dengan 5. Sangat sama dengan sudut dari setiap bintang 5. Bila mana Rusia paham membagi, ya, menurut sudut dari bintang 5, sudut yang pertama dari bintang 5 yaitu yang ditempati oleh Yesus Kristus. Sudut yang kedua dari bintang 5 ditempati oleh Allah. Sudut yang ketiga dari bintang 5 ditempati oleh Tuhan. Sudut yang keempat dari bintang 5 ditempati oleh dunia. Sudut yang kelima dari surga. Sudut yang kelima dari bintang 5 adalah surga sesuai dengan ini. Bintang 5 yang memiliki arti kelima. Ini angka 5 ini, Pak. Bintang 5 yang memiliki arti kelima. 5 yang dimaksud di situ adalah yang pertama Yesus memiliki 10. Yang kedua Allah memiliki 10. Yang ketiga Tuhan memiliki 10. Yang keempat dunia memiliki 10. Yang kelima surga memiliki 10. 10 yang dimaksud di situ adalah bukan hanya memiliki 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Tapi ada ya itu yang saya maksud seperti Rusia Pak. Saya bukan hanya memiliki keluarga 10 bersaudara. Tetapi saya juga memiliki tanggal lahir 5 Mei tahun 1991 yang memiliki arti yang sangat dalam. Ketiga yang dimiliki oleh Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya dan memiliki arti yang sangat dalam. Ketiga dunia. Iya, karena jika namun dalam kerajaan surga itu Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya yang menggariskan atau memberikan tanggal lahir ke diri Rushida Pakpahan yaitu 5 Mei tahun 1991 yang memiliki keluarga 10 bersaudara dan bahkan saya anak yang ke-8. Saya anak yang ke-8 dari 10 bersaudara. Ya. Jadi sangat tepat yang dipelajari oleh diri Rushida Pakpahan 5 Mei tahun 1991. Ya Pak ya. Oke. Jadi Rushida Pakpahan ini mengakhiri. I'm sorry, masih sebenarnya sih masih panjang lebar, takutnya video. I'm sorry. Panas banget ya Tuhan. Iya. Sebenarnya masih panjang lagi yang ingin saya terangkan. Hanya saja memori telepon seluler saya hampir mau penuh, sehingga yang saya takutkan video saya sebagian terpotong. Dan pastinya di sini sudah saya tulis ya, dari sini ke sini ini dari tadi bintang, di sini juga bintang 5 bintang 5 ini 10 dan di sini sudah ada bintang 5 yang memiliki arti ke-10. Karena apa? Karena seluruh umat manusia, hewan beserta tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruh dunia juga kebanyakan memiliki 10. Ya. Dan pastinya Rushida Pakpahan mengatakan bahwa 10 yang di tumbuh-tumbuhan juga dibutuhkan oleh umat manusia dan terkadang juga hewan yang ada di seluruh dunia kebanyakan yang memiliki 10 juga dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh umat manusia yang hidup di dunia tengah. Dan bila mana umat manusia, saya menghubungkan ke umat manusia fungsi dari 10 bahwa umat manusia yang di seluruh dunia melakukan aktivitas di kantor atau di rumah juga menggunakan jari tangan 10. Pastinya mereka juga menyetir mobil, membawa sepeda motor juga menggunakan jari tangan 10. Membawa pesawat terbang juga menggunakan jari tangan 10. Ya. Dan pastinya juga melakukan aktivitas di dalam rumah juga menggunakan jari tangan 10. Ya. Dan tapi yang saya pelajari, yang saya dalami di sini adalah bintang 5 yang memiliki arti ke-10, yaitu bahwa umat manusia yang ada di seluruh dunia memiliki jari tangan 10. Dan yang pertama,
Umat Kristen yang ada di seluruh dunia berdoa juga menggunakan jari tangan 10. Yang kedua, umat Muslim yang ada di seluruh dunia sholat juga menggunakan jari tangan 10. Dan yang ketiga, umat Buddha yang ada di seluruh dunia sembahyang juga menggunakan jari tangan 10. Ya. Dan juga yang berikutnya, umat Hindu yang ada di seluruh dunia sembahyang juga menggunakan jari tangan 10. Begitu juga dengan umat lainnya, bila mana mereka menyembah atau memuji nama yang dipercaya oleh mereka, tetap juga menggunakan jari tangan 10. Ya. Dan makan pun juga menggunakan 5 jari tangan kanan,